Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Erik ten Hag ingin membuat proyek Belandanisasi yang berisikan pemain-pemain Belanda. Sementara Christophe Galtier sudah sepakat untuk menukangi PSG. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Real Madrid yang berpotensi bakal kehilangan Toni Kroos yang enggan memperpanjang kontraknya. Masih di klub Spanyol, ada Memphis Depay yang alami nasib sial sejak bergabung dengan Barcelona. Real Madrid bakal berpotensi kehilangan gelandang mereka yakni Toni Kroos. Gelandang Jerman itu dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada tahun depan. Kroos menyebut masih ingin melihat situasi kontraknya di tahun ini. Padahal sebelumnya skuad asuhan Carlo Ancelotti ini ingin memperpanjang kontrak Kroos selama 1 musim. Menurut laporan dari Cadenaser, Kroos berkemungkinan besar melanjutkan karirnya ke Liga Amerika Serikat yakni MLS. Barcelona sering dikaitkan bakal menjual penyerang mereka yakni Memphis Depay. Marca mengklaim Blaugrana terpaksa menjual Depay karena terlilit hutang yang cukup besar. Selain itu, Depay juga nggak masuk ke dalam rencana pelatih Xavi Hernandez. Padahal kalau dilihat dari statistiknya, Depay menunjukkan performa yang nggak begitu buruk. Di tangan Ronald Koeman, Depay bahkan menjadi andalan dan nyaris nggak pernah absen. Sayang sejak di tangan Xavi, posisi Depay tergantikan dengan kehadiran Pierre-Emerick Aubameyang. Marco Asensio sering diberitakan hengkang dari Real Madrid. Mendengar kabar tersebut, sejumlah klub elit Eropa pun mengantri ingin mendapatkan tanda tangan sang winger. Sebelumnya, Manchester United menjadi klub terdepan dan sudah mengajukan proposal. Selain MU, Asensio juga diminati oleh Liverpool dan juga Chelsea. Kabarnya skuad The Reds juga sudah melayangkan tawaran pertama kepada Asensio. Juventus dikabarkan siap melego bek tengah mereka yakni Mathis de Ligt. Bianconeri ingin melego de Ligt karena ingin mendatangkan 3 pemain sekaligus. Salah satunya ada winger AS Roma yakni Nicolo Zaniolo. Gazzetta dello Sport mengklaim kalau Bianconeri berniat menjual de Ligt karena punya klausul rilis mencapai 120 juta euro. Selain Zaniolo, Bianconeri juga mengincar bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Seandainya gagal, mereka mengalihkannya dengan mengincar Manuel Akanji. FIGC telah menyetujui format baru Serie A di mana penentuan juara akan ditentukan di laga playoff. Kita bertolak ke Inggris guys, ada Erik ten Hag yang ingin membangun skuad dengan materi pemain Belanda. Federasi Sepak Bola Italia atau yang biasa disebut FIGC telah menyetujui format baru penentuan juara Serie A untuk musim depan. Kabarnya format baru tersebut sedikit mengalami perubahan. Dilansir dari Corriere dello Sport, FIGC memberlakukan aturan playoff Scudetto. Artinya jika ada 2 tim yang finish dengan poin yang sama, maka penentuan juara akan ditentukan dengan bertanding. Dalam pertandingan playoff itu juga FIGC nggak akan menggunakan perpanjangan waktu. Seandainya imbang di 90 menit, maka pemenang akan ditentukan lewat babak adu penalti. Kontrak dari Alves di Barcelona sudah berakhir pada bulan Juni kemarin. Artinya Alves menjadi pemain bebas transfer karena kontraknya nggak diperpanjang oleh Barcelona. Bek Brazil itu dilaporkan menawarkan dirinya ke klub asal Italia yakni Spezia. Sayang niat Alves untuk bergabung ke Spezia dipastikan pupus karena Spezia nggak tertarik untuk merekrutnya. Klub berjuluk Aquiloti ini menilai kalau Alves sudah memasuki usia uzur yakni 39 tahun. Erik ten Hag dikabarkan bakal merekrut sejumlah pemain Belanda ke Manchester United. Sebelumnya mantan pelatih Ajax Amsterdam itu berencana ingin membangun proyek Belandanisasi. Rencana ten Hag membangun proyek tersebut mendapat sinyal positif. Pasalnya manajemen Setan Merah setuju dengan rencana ten Hag terkait hal tersebut. Ten Hag sendiri mulai membidik sejumlah pemain Belanda yang kini memperkuat klub Eredivisie. Manchester United baru saja menyelesaikan 1 musim dengan sangat mengecewakan. Saat itu mereka cuma mampu finish di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 58 poin. Setan Merah pun mulai memperbaiki kondisi klub dengan mendatangkan Erik ten Hag. Kedatangan ten Hag itu membuat Bruno Fernandes memberikan komentarnya. Gelandang asal Portugal itu optimis kalau Setan Merah bisa sukses di tangan ten Hag. Namun Bruno menilai kalau kesuksesan itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Gianluca Scamacca menjadi incaran klub kaya raya yakni Paris Saint-Germain. Mengetahui Scamacca diincar oleh PSG, Sassuolo pun langsung membandrolnya dengan kisaran 50 juta euro. Hal ini pun membuat skuad Parisiens mundur dalam perburuan sang bomber. Pasalnya mereka cuma bisa memberi penawaran kepada Scamacca sebesar 35 juta euro saja.
Selain punya bandrol mahal, Scamacca juga menjadi incaran klub yang baru meraih Scudetto yakni AC Milan. Calvin Phillips dinilai bakal flop di Manchester City karena posisinya sudah diisi oleh Rodri. Ngomong-ngomong soal Manchester City, ada Raheem Sterling yang pernah dilarang ibunya bergabung dengan Chelsea. Manchester City sepakat mendatangkan gelandang bertahan Leeds United yakni Calvin Phillips. Setelah bergabung, Phillips justru mendapat komentar pedas dari Dietmar Hamann. Hamann menilai Phillips nggak bakal mendapat menit bermain di skuad The Citizen, sebab pemain berusia 26 tahun itu berposisi sama dengan Rodri yang sudah menjadi andalan The Citizens. Di musim lalu, Rodri memang selalu menjadi andalan Pep Guardiola di sektor gelandang bertahan. Terbukti di Premier League kemarin, Rodri mampu bermain sebanyak 33 laga dengan menorehkan 7 gol. Pada musim 2019-2020, Sergio Ramos pernah berambisi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or. Ramos bahkan sempat melobi para pejabat penting yang bisa membantunya. Saat itu Ramos yang masih membela Madrid mengirimkan pesan WhatsApp kepada Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol yakni Luis Rubiales. Rubiales pun setuju membantu Ramos dan mengontak para petinggi UEFA. Sayang pada musim itu Ramos justru gagal membawa El Real lolos ke babak perempat final Liga Champions. Chelsea tertarik merekrut bomber Manchester City yakni Raheem Sterling. Akan tetapi hal ini bakal sulit karena Sterling pernah dilarang ibunya untuk bergabung ke skuad The Blues. Cerita ini bermula ketika Sterling yang masih berusia 10 tahun bergabung dengan Queen's Park Rangers. Kemampuan Sterling yang menonjol membuatnya diminati oleh sederet klub top Inggris. Akan tetapi sang ibu yang bernama Nadine melarang Sterling untuk pindah. Sebab Nadine khawatir dengan permusuhan geng di kota-kota besar di Inggris termasuk London. Setelah hengkang dari OGC Nice, Christophe Galtier sepakat bergabung dengan PSG menggantikan posisi Mauricio Pochettino. Kita pindah ke Inggris, ada Manchester United yang sudah resmi mendapatkan Tyrell Malacia. Christophe Galtier sebelumnya resmi cabut sebagai pelatih OGC Nice. Menurut Fabrizio Romano, Galtier akan segera bergabung dengan klub raksasa Ligue 1 yakni Paris Saint-Germain. Orang Italia itu mengklaim kalau PSG sudah mencapai kesepakatan dengan pelatih Perancis tersebut. Fabrizio juga menambahkan kalau Galtier akan diperkenalkan sebagai pelatih anyar di pekan depan. Galtier sendiri didatangkan sebagai pengganti Mauricio Pochettino. Skuad Parisians mengikat kontrak Galtier selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Sebagai informasi sebelum mendatangkan Galtier, PSG membidik Zinedine Zidane dan Jose Mourinho. Sayang kedua pelatih beken itu menolak untuk menukangi skuad Parisians. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Tyrell Malacia sudah sepakat bergabung dengan Manchester United. Setan Merah merekrut Malacia dari Feyenoord dengan biaya sebesar 15 juta euro. Biaya itu belum ditambah bonus 2 juta euro yang harus dibayarkan Setan Merah kepada Feyenoord. Malacia sendiri menjadi rekrutan pertama The Red Devil di era kepelatihan Erik ten Hag. Bek sayap Belanda itu disebut akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat. Selain Malacia, The Red Devil juga akan merampungkan transfer Lisandro Martinez. Next, Real Madrid resmi merilis jersey away yang konon katanya terinspirasi dari kejayaan di tahun 2017. Bicara soal jersey away ini, ada timnas Indonesia yang merilis jersey away yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia. Lewat Instagram resminya, Real Madrid memamerkan jersey tandang terbarunya untuk musim 2022-2023. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Adidas itu punya warna dasar ungu lilac. Kabarnya warna itu terinspirasi dari warna kehidupan malam di sekitar Santiago Bernabeu. Warna ungu ini juga mengingatkan kejayaan Real Madrid di tahun 2017 lalu. Saat itu mereka berhasil keluar sebagai juara Liga Champions setelah mengalahkan Juventus di laga finalnya. Selain itu, konon katanya jersey baru ini bernuansa retro di tahun 90-an. Jumat kemarin, Instagram resmi Mills memposting jersey away terbaru Timnas Indonesia. Jersey ini memiliki warna dasar putih dengan motif bergerigi berwarna biru dan hijau. Konon katanya warna hijau dan biru sendiri memiliki makna luas yang mempresentasikan gunung dan lautan. Sementara untuk jersey penjaga gawang punya warna dasar biru. Berikutnya di bagian kerahnya terdapat motif berwarna merah putih. Netizen menyebut jersey away ini sangat bagus dan layak untuk dibeli. Berita selanjutnya, Chelsea ingin merekrut Frenkie de Jong seandainya MU gagal mendatangkannya. Masih di klub Inggris nih, ada Liverpool yang resmi memperpanjang kontrak Mohamed Salah.
Selain Manchester United, Chelsea juga dikabarkan berminat merekrut Frenkie de Jong. Skuad The Blues mendatangkan De Jong seandainya Setan Merah gagal merekrutnya. Namun upaya The Blues merekrut De Jong nampaknya akan sia-sia. Sebab menurut laporan, skuad asuhan Erik ten Hag itu sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Kabarnya gelandang Barcelona itu akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat. Tes medis itu bersamaan dengan pemain lainnya seperti Tyrell Malacia. Chelsea sedang mencari bek baru dan berminat untuk merekrut Matthijs de Ligt. Akan tetapi pemain asal Belanda tersebut mengalami kenaikan harga sehingga The Blues mencari alternatif lain. Chelsea pun mulai dikaitkan dengan Kalidou Koulibaly yang berpotensi hengkang dari Napoli. Selain Koulibaly, The Blues juga membuka peluang untuk merekrut Jules Koundé. Media Spanyol ABC de Sevilla menyebut Chelsea sudah mengontak Sevilla terkait transfer Koundé. Sementara itu Chelsea sudah mengincar Koundé sejak musim panas tahun lalu. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool akhirnya menemui titik terang. Terbaru bintang timnas Mesir ini resmi memperpanjang masa baktinya di Anfield. Liverpool memperpanjang kontrak Salah selama 3 tahun yakni sampai tahun 2025. Selain itu Salah akan mendapat gaji 350.000 pounds atau 6,3 miliar rupiah per pekannya. Angka tersebut menjadikan Salah sebagai pemain termahal Liverpool sepanjang sejarah. Setelah perpanjang kontrak, Salah mengaku senang dan semangat memenangkan trofi. AC Milan tertarik merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea dengan status pemain pinjaman. Kabarnya Rossoneri akan meminjam bintang timnas Maroko ini selama 1 musim. Peluang AC Milan untuk merekrut Ziyech juga terbuka lebar mengingat sang pemain juga tertarik untuk pindah. Pasalnya Ziyech bukan jadi pilihan utama di lini serang skuad The Blues. Kini kedua klub sedang menegosiasikan pembayaran gaji Ziyech yang mencapai 5 juta euro per musim. Dan Rossoneri pun berharap Chelsea mau membayar sebagian gaji tersebut. Guys, kita bacain komentar ini dari Rizka Jolianarta. Selamat PSM, iya selamat ya buat PSM Makassar. Semoga laga selanjutnya bisa menang. Kalian semua doain ya guys. Dan buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.